yang terus bersemangat untuk menghidupkan dunia penulisan Indonesia dengan berbagai aktivitasnya. Terima kasih untuk selalu memberi pelajaran pada kami yang ya anggap saja saya lebih muda gitu, karena memang lebih muda yang harus dapat pelajaran terus-menerus. Terima kasih pada Yayasan HB Yasin yang terus bergiat mendokumentasikan karya-karya sastra Indonesia, dan Bapak Ibu semuanya. Saya rasa ini kesempatan yang baik bagi kita untuk terus memperbincangkan karya-karya penulis buku Indonesia. Apalagi nama Muchtar Lubis, saya rasa saya membacanya saat sekolah malah, walaupun waktu itu belum mengerti betul, tapi sebagai sebuah buku kita bisa belajar bagaimana sebuah nilai perjuangan, sebuah nasionalisme, sebuah keteguhan tekad, dan tentu saja sebagai karya sastra pasti ada cinta, ada macam-macam lah di situ. Kadang-kadang banyak konflik, tapi disitulah memang menariknya sastra, sehingga sastra itu kan bisa mengasah mata hati kita, bisa mengasah batin kita. Kita dengan sastra kita diajarkan bagaimana kita tidak hanya percaya pada yang terlihat, karena yang tidak terlihat itu jauh lebih bermanfaat. Saya rasa Muchtar Lubis adalah salah satu tokoh sastra dan juga tokoh perbukuan, karena melalui Yayasan Obor ini membuktikan bahwa penulis bisa jadi penerbit dan sekaligus menjadi pejuang bagi mengisi kemerdekaan ini. Setting Jalan Tak Ada Ujung adalah setting kemerdekaan, di mana waktu itu memang banyak dinamika yang terjadi. Saya rasa makanya kemudian banyak karya sastra berlatar belakang itu, karena memang dinamika yang terjadinya begitu dinamis, sehingga kita bisa belajar sebenarnya. Tapi inti dari Jalan Tak Ujung adalah bagaimana kita menghargai diri kita sebagai manusia, menghargai perjuangan kita bagaimana memanusiakan manusia, memerdekakan diri kita untuk berpikir dan bergerak untuk selalu sigap. Katanya di saat pandemi sekarang ini misalnya, kan kita terus diajarkan bahwa ini adalah kesempatan kita untuk mengupgrade diri sebenarnya, karena semua berubah, semua serba cepat gitu, tiba-tiba terkaget-kaget. Saya di IKP Jakarta, kami di IKP Jakarta, mungkin juga Bu Kartini, tiba-tiba harus berjualan buku dengan cara berbeda, harus menyebarkan buku dengan cara berbeda, dan harus bikin acara-acara seperti ini, sehingga dunia perbukuan terus bergerak. Makanya kemudian saya selalu bilang bahwa seperti Brouwer ya, yang bilang bahwa hanya pikiran yang sigap yang siap mendapatkan kesempatan. Semoga walaupun pandemi pikiran kita sigap, kita siap gitu, sehingga ketika ada kesempatan maka disitulah keberuntungan kita akan dimulai. Semoga dengan membaca karya sastra ini kita dilatih terus-menerus untuk punya pikiran yang sigap. Sekali lagi terima kasih pada diskusi Pak Kepala Pak Wahyu, kemudian Bu Kartini, Bu Nasir Tamara, Yayasan HB Yasin. Semoga kita terus bergiat memajukan perbukuan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hikmat. Tadi sudah dengar ya, kita harus semangat, harus sigap, terutama ini kalau tadi sempat membahas sedikit tentang generasi gitu. Ini karya klasik, terus kemudian apalagi saya terutama yang generasi masih cukup muda, ini bagaimana pasti akan tertarik sekali dengan diskusi nanti. Tapi masih ada sambutan yang terakhir, kali ini dari Bapak Haji Wahyu Haryadi, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta. Kepada Bapak Wahyu, kami persilahkan. Selamat siang Bapak Wahyu, apakah sudah hadir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua IKP DKI Provinsi DKI Jakarta, Pak Hikmat Kurnia. Terima kasih Pak Hikmat telah terus berkolaborasi. Kita menginginkan kolaborasi terus dalam hal kaitan dengan bagaimana menggairahkan para penulis dan bagaimana memajukan para penerbit sehingga perbukuan yang ada di Provinsi DKI Jakarta khususnya di Indonesia tetap berjalan sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita semua. Yang kedua, yang saya hormati Ketua Yayasan
Pustaka Obor Indonesia, Ibu Kartini Nurdin. Terima kasih, Bu. Yang saya hormati Ketua Persatuan Penulis Indonesia, Satu Pena, Dr. Nasir Tamara selaku narasumber. Terima kasih atas waktunya, Pak Nasir. Yang saya hormati Ibu Diniatika Kusuma Pertiwi selaku moderator yang saya hormati. Para penyair dan sastrawan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati komunitas sastra, yang saya hormati para pustakawan, serta para hadirin yang peserta siang hari ini yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita dapat hadir pada kesempatan siang hari ini walaupun secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Izinkan saya pada kesempatan ini untuk mengucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya kepada IKAPI DKI Jakarta dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia yang telah memprakarsai acara bedah buku Jalan Tak Ada Ujung. Karya Mukhtar Lubis, ya, yang tadi sudah sampaikan Pak Hikmat kaitan dengan buku ini. Semoga kolaborasi ini dapat berlanjut dengan cara serupa agar karya-karya sastra lebih dikenal masyarakat Indonesia, khususnya yang di Jakarta. Ucapan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat sastrawan, baik komunitas maupun individu yang telah berkontribusi dan berkolaborasi bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta untuk tetap menjaga semangat serta menjaga keberlangsungan aktivitas sastra di DKI Jakarta, terutama di Pusat Dokumentasi Sastra HB Yasin. Ucapan maaf yang sebesar-besarnya juga saya sampaikan apabila dalam berjalannya kegiatan pada siang hari ini terdapat kekurangan dan ketidaknyamanan di hati Bapak Ibu hadirin sekalian. Semoga ini menjadi hal yang perlu dapat diperhatikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan agar dapat lebih baik lagi pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan datang. Hadirin sekalian yang berbahagia, HB Yasin dan Mukhtar Lubis merupakan dua orang tokoh yang menginisiasi terbentuknya Dewan Kesenian Jakarta, dalam hal itu oleh Gubernur DKI Jakarta, Bapak Ali Sadikin pada tahun 1968. Dalam perjalanannya, Dewan Kesenian Jakarta menjadikan motor penggerak tumbuhnya kesenian dan kesusastraan di tanah air umumnya dan di Jakarta pada khususnya. Yang patut dicontoh dari HB Yasin, bahwasannya tokoh ini sangat suka membaca. Karena terus-menerus membaca, lama-kelamaan HB Yasin dapat menangkap gaya menulis para pengarang. Pak Yasin tahu bahwa ini gaya menulis pengarang A dan ini karya penulis B, dan seterusnya. Pak Yasin juga tahu ini gaya penulis pengarang yang kemarin dan ini gaya penulis pengarang yang sekarang. Dengan kemampuannya itu, Pak Yasin mengelompokkan pengarang Indonesia di dalam angkatan-angkatan seperti Angkatan Pujangga Baru, Angkatan 45, dan Angkatan 60-an. Salah satu tokoh Angkatan 60-an adalah Bapak Mukhtar Lubis, ya. Bapak Mukhtar Lubis dikenal sebagai penulis novel, cerpen, penerjemah, pelukis, dan seorang jurnalis ternama. Karya beliau yang sangat terkenal adalah antara lain di sini Jalan Tak Ada Ujung, Tak Ada Esok, Tanah Gersang, Senja di Jakarta, Maut dan Cinta, dan Harimau. Dan Harimau-Harimau, ya, dua karya. Dan hari ini kita akan membedah buku Jalan Tak Ada Ujung yang nantinya akan disampaikan oleh narasumber kita, Pak Dr. Nasir. Saya berharap peserta bedah buku kali ini mendapatkan gambaran menarik dari sisi lain pembahasannya.
dan mengungkapkan lebih dalam dari sejarah penulisan buku yang berlatar masa perjuangan setelah kemerdekaan ini. Hadirin yang berbahagia, melalui pertemuan virtual ini saya mengucapkan selamat berdiskusi. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Semoga ke depan kita dapat berjabat tangan dengan lebih erat untuk membangun kolaborasi yang baik dalam menampilkan hasil karya penulis dan penyair Indonesia. Akhirnya, saya ucapkan selamat berdiskusi. Mohon maaf apabila ada yang hal kurang yang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengabulkan niat baik dan memudahkan segala upaya kita dalam menjalankan tugas. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Bila taqwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wahyu. Terima kasih kepada Ibu Kartini, Bapak Hikmat, dan Bapak Wahyu. Semoga selalu sehat dan semangat dalam menjalankan tugas. Dan sekarang kita sudah sampai di puncak acara hari ini, yaitu diskusi buku Jalan Tak Ada Ujung karya Mohtar Lubis. Tadi seperti yang sudah disampaikan sedikit oleh Ibu Kartini, bahwa buku ini pertama kali diterbitkan oleh Balai Pustaka di tahun 1952. Dan kemudian diterbitkan lagi oleh Pustaka Jaya dan dilanjutkan oleh Pustaka Obor. Nah, jadi itu kemudian dicetak ulang terus sampai yang cover ini di tahun 2019. Dan karya ini memang sejak awal sudah mendapatkan penerimaan yang cukup baik karena setahun setelah penerbitan buku tersebut, ternyata mendapatkan penghargaan dari Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional. Dan kemudian juga diterjemahkan ke bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Nah, tadi juga sempat disinggung oleh Bapak Hikmat dan Bapak Wahyu bahwa ini bukunya tentang revolusi kemerdekaan. Dan kemudian ada penokohan yang unik dan sangat kuat sebenarnya, yaitu tokoh utamanya ini Guru Isa. Dan sebenarnya saking uniknya ini sudah banyak kajian-kajian tentang buku Jalan Tak Ada Ujung. Tapi tentu saya yakin nanti Bapak Nasir Tamara punya pembacaan yang lebih menarik lagi nih. Nah, nanti tolong disimak baik-baik seperti apa paparan dari Bapak Nasir, karena setelah pemaparan dari beliau akan ada sesi bagi buku gratis untuk 5 orang peserta yang hadir dalam kegiatan hari ini. Dan untuk mengikuti undiannya, mohon teman-teman dan hadirin dapat mengisi daftar presensi melalui tautan yang telah dibagikan oleh panitia di kolom chat Zoom. Dan selain itu, kami juga akan memilih pemenangnya dari pertanyaan yang paling menarik. Jadi, siap-siap buat pertanyaan yang paling sulit, yang paling menarik, jadi bisa dapatkan buku nanti saat pembagian buku gratis. Nah, oleh karena itu, saya akan menyapa narasumber kunci kita, Bapak Nasir Tamara. Selamat sore Pak Nasir, bagaimana kabarnya Bapak? Selamat sore juga Ibu Dianita, saya baik-baik saja, mudah-mudahan Ibu juga. Alhamdulillah sehat Bapak. Baik, ini meskipun teman-teman sebenarnya saya yakin sudah tidak asing sebenarnya dengan Bapak Nasir Tamara, tapi perkenankan saya untuk sedikit membacakan biodata beliau. Jadi Bapak Dr. Nasir Tamara adalah penulis non-fiksi dan penerjemah yang menyukai lukisan. Ia mendirikan Dalam Nathan Royal Heritage Cultural Center di Yogyakarta dan juga mengajar di Universitas Gadjah Mada. Ia mengenyam pendidikan di Paris, Oxford, dan Harvard. Dan kemudian beliau juga menerbitkan beberapa buku, antara lain Indonesia Rising, Kebangkitan Indonesia, dan Revolusi Iran. Dan saat ini beliau menjabat sebagai Ketua dari Perkumpulan Penulis Indonesia atau Satu Pena. Baik, tanpa berlama lagi, saya akan persilahkan kepada Bapak Nasir untuk menyampaikan hasil pembacaannya atas novel Jalan Tak Ada Ujung, karya Mohtar Lubis. Silakan Bapak. Baik, terima kasih banyak. Kalau kita membahas Pak Mohtar Lubis dan karya-karyanya, selamat siang Ibu Kartini, Pak Hikmat, Pak Wahyu, sekali lagi. Dan teman-teman semua di seluruh tanah air yang ikut di dalam diskusi tentang karya dari seorang penulis luar biasa, an Indonesian great writer, seorang penulis besar Indonesia sepanjang masa. Itu ya judul yang harus kita berikan kepada Bapak Mohtar Lubis.
Kalau kita berbicara tentang Pak Mohtar Lubis dan karya-karyanya, kita selalu berada di dalam dilema. Mana yang hendak didahulukan? Karena kehidupan beliau itu sangat kaya. Apakah kehidupan beliau ataukah karya-karyanya? Ternyata banyak sekali cerita-cerita di dalam karya-karya fiksi beliau itu yang bersifat autobiografis. Beliau mengalaminya sendiri. Saya mengenal beliau ketika saya mahasiswa di Paris. Hampir setiap tahun Pak Mohtar Lubis itu datang, diundang oleh UNESCO untuk bicara tentang media dan waktu itu tentang ketidakadilan dalam bidang komunikasi di dunia. Karena dalam komunikasi katanya semua itu hampir dimonopoli oleh dunia barat. Karena dunia barat memonopoli informasi, maka mereka bisa menguasai dunia. Pak Mohtar Lubis datang ke UNESCO untuk bicara bagaimana menyeimbangkan informasi itu. Sekarang kita sudah di abad digital. Tetap saja produser dari informasi itu adalah perusahaan-perusahaan yang dimiliki Amerika seperti Google, Facebook, YouTube, semuanya. Nah, saya teringat pembicaraan saya ketika saya bertemu dengan Pak Mohtar Lubis tentang visi besar Indonesia yang ingin dia tercipta di tanah airnya. Itu dulu yang kita pahami, bahwa beliau ingin membangun Indonesia. Baiklah, saya mulai dulu dengan siapa beliau. Sebab kalau tidak memahami siapa beliau dengan panjang lebar, kita tidak bisa memahami karya-karyanya yang begitu banyak. Karya-karya Pak Mohtar Lubis itu paling banyak diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa asing dari penulis Indonesia. Saya melakukan riset yang panjang untuk paper hari ini. Namun jangan lupa juga, Pak Mohtar Lubis banyak menerjemahkan karya-karya besar dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, termasuk karya Ernest Hemingway. Yang menarik buat beliau adalah beliau mulai menulis produktif pada usia hampir 30 tahun, ketika banyak penulis Indonesia sudah menjadi mandul. Dan beliau menulis itu pada usia 30-an itu, pada awal revolusi itu tidak pernah berhenti sampai dengan akhir hayat beliau. Ada 3 bukunya tentang revolusi Indonesia. Yang paling penting ini Jalan Tak Ada Ujung. Dari 3 karyanya itu. Dan karya ini memenangkan hadiah Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional tahun 1952. Pada waktu itu hanya beberapa penulis yang terkenal yang dianggap mewakili Indonesia. Jadi Pak Mohtar Lubis waktu itu sudah disamakan kehebatannya dengan Pramudia Anantatur. Kalau adik-adik membaca tulisan Pak Yasin, Huta Galung, dan banyak Pak Theo tahun-tahun 50-an tentang para penulis besar Indonesia itu, ya yang selalu dibicarakan Pak Mohtar Lubis dan Pramudia Anantatur. 2 orang penulis yang berseberangan. Pak Mohtar Lubis yang berideologi kata orang itu liberal, kanan, ya kira-kira. Sedangkan Pak Pramudia Anantatur yang berideologi kiri. Gitu. Dan pada waktu itu memang dialog antara 2 ideologi itu sangat kencang. Mereka itu bersahabat baik. Sampai kemudian politik memisahkan mereka. Jadi aspek biografi beliau ini sangat memukau karena terbaca di dalam semua karya-karyanya.
Beliau seorang tokoh demokrasi dan pembela hak asasi manusia. Dia mendirikan juga lembaga bantuan hukum, selain juga Yayasan Obor. Itu kadang-kadang orang lupa. Yayasan Obor itu mencoba mencerahkan bangsa Indonesia dengan karya-karya, menerbitkan karya-karya tulis yang berbobot, yang mempunyai dampak, tanpa melihat untung dan rugi dari karya-karya itu. Nah, ini Pak Mochtar Lubis selalu ikut. Saya mengenal beliau bersama Ibu Hali, istrinya itu di Paris dan juga di Jakarta di rumahnya di Jalan Bonang yang selalu terbuka dan vilanya di puncak. Beliau itu seorang yang amat berpengaruh secara internasional. Saya bisa melihat kalau dia bicara di dunia internasional dengan bahasa Inggrisnya yang sangat fasih, bahasa Belandanya juga, dan bahasa Perancisnya juga, orang akan mendengarkan beliau. Posturnya tinggi beliau, kemudian juga menjaga badannya sehingga selalu kelihatan fit gitu kan. Beliau juga seorang yang menguasai pencak silat, silet harimau katanya. Itu kan hebat sekali, silat yang salah satu yang paling hebat di Indonesia. Dia seorang yang individualis, sebetulnya, di dalam tulisan-tulisannya, dalam sikapnya, seringkali disebut. Karena beliau jarang mau berorganisasi. Meskipun beliau termasuk pendiri dari Persatuan Wartawan Indonesia di Kongres Solo tahun 46. Iya betul, tahun 46. Jadi 1 tahun sesudah Indonesia merdeka. Wah, di situ yang datang di Kongres itu adalah para pemikir dan penulis. Siapa? Tan Malaka misalnya. Bayangkan waktu itu Pak Mochtar Lubis sudah bertemu dengan penulis besar juga yang karya-karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa asing, yaitu Tan Malaka. Dan Pak Mochtar Lubis ini tidak pernah kehabisan energi. Itu energinya ya Bu Kartini luar biasa ya. Kalau kerja dari pagi sampai malam kayak gitu, luar biasa. Dan nulis itu wah cepat sekali. Di mesin tik ada, wah tulisan cepat gitu. Cepat sekali adik-adikku sekalian. Dia seorang jurnalis, seorang tokoh pers sesegani. Koran pertamanya dia, Indonesia Raya, di mana para penulis, para sastrawan menulis, terbit 2 hari sebelum Belanda mengakui kemerdekaan Republik Indonesia tahun 49. Bayangkan aja. Beliau juga mendirikan majalah sastra yang paling dikenang di Indonesia, namanya Horizon. Di Horizon itu, waduh, berapa generasi dari penyair, sastrawan kita, penulis-penulis non-fiksi yang lahir, Sutarji, Kalsum Bahri, semua banyak sekali, Rendra, Hardi juga menulis di situ, membuat vinyet-vinyet, membuat segala macam. Dan beliau penerjemah yang sangat bagus. Jadi beliau bisa berpikir dalam bahasanya sendiri, tapi bisa berpikir dalam bahasa-bahasa asing yang besar. Bahasa Inggris, bahasa Perancis, dan bahasa Belanda. Kenapa? Nah, kalau bercerita tentang Guru Isa nanti, karena Pak Mochtar Lubis itu pernah menjadi guru mengajar bahasa Belanda dan matematika di Nias. Bayangkan aja, sebelum dia mendapat pekerjaan di Jakarta. Jadi sebagai seorang penulis besar yang karya-karyanya banyak diterjemahkan, seluruh karya dia itu, kalau kita mau mengenalnya itu, harus kita baca. Bagaimana beliau menjadi seorang penulis besar? Begitu kan? Apakah beliau lulusan universitas? Tidak, dia lulusan dari sebuah sekolah kayu tanam ya namanya ya sekolahnya ya di Sumatera yang semacam pesantren gitu. Kalau di Jawa seperti Gontor lah gitu kan, yang mengajarkan bahasa-bahasa asing sehingga lulusan sana semua di kayu tanam itu adalah orang-orang hebat. Beliau lahir 7 Maret 1922 di Padang dari keluarga anti kolonial. Orang tuanya itu bilang,
Saya tidak ingin seorang anakku, cucuku bekerja untuk pemerintah kolonial. Nah, ini menariknya. Gini ya. Di dalam kisah Jalan Tak Ada Ujung itu ada dua orang tokoh utama. Yang pertama itu Guru Isa, yang lembut hati dan tidak suka pada kekerasan. Yang satu lagi adalah Hazil, anak dari seorang mantan hakim yang bekerja buat pemerintah Belanda. Jadi Guru Isa udah sangat anti kolonial dari awal, sedangkan Hazil, orang tuanya menginginkan Hazil jangan mengangkat senjata, menjadi gerilyawan, melawan pemerintah Belanda. Karena orang tuanya percaya bahwa Belanda tidak akan meninggalkan Indonesia. Orang tuanya, bapaknya percaya karena ibunya sudah meninggal, ayahnya mengurusi dia, bahwa nantinya kalau Belanda kembali lagi tahun 45, dia akan mendapat pensiun, dan karena kekurangan pekerjaan, kekurangan tenaga kerja yang cakap, pemerintah Belanda akan mempekerjakan dia lagi, dan hasil sudah disiapkan untuk bekerja untuk pemerintah Belanda. Nah, di sini aja sudah kita lihat bagaimana Pak Mochtar Lubis membuat sebuah plot gitu antara dua kubu yang sangat berbeda, yang seharusnya berantem, tetapi ternyata mereka berkawan. Di mana perkawanannya? Sama-sama suka musik. Musik menciptakan, mendekatkan orang. Sini kekayaan Pak Mochtar Lubis, karena beliau juga suka musik. Dan ternyata Guru Isa merasa bahwa Hazil yang masih muda ini memang luar biasa di dalam menguasai musik dan membuat komposisi yang dimainkan oleh Guru Isa. Jadi di situ titik temu mereka, musik mendekatkan mereka. Mereka dua generasi yang berbeda gitu, dari latar belakang yang berbeda. Jadi kisah tentang Jalan Tak Ada Ujung ini terjadi pada awal 1946. Kita merdeka, proklamasi 45. Selama 4 bulan itu kan kekosongan. Tentara Inggris masuk karena perang kan. Belanda ditaklukkan oleh Jerman, Nazi Jerman. Pasukan tentara Indonesianya yang disebut Nika itu hancur gitu. Karena para pimpinannya sudah ditangkap oleh Jepang dan orang-orang Belanda negaranya diduduki oleh Jerman. Sehingga tokoh-tokoh elit Belanda itu mengungsi di Inggris. Nah, gitu. Jadi ketika tentara sekutu yang dibawa Amerika dan bekerja sama dengan Inggris datang, karena Inggris punya banyak jajahan, yaitu di Malaysia, di Brunei, di Singapura, kemudian punya negara bekas jajahan di Australia, Commonwealth istilahnya New Zealand, maka mereka yang datang ke Indonesia untuk mengatur peralihan. Dan di sini menarik sekali konflik-konflik ini ceritakan. Pak Mochtar Lubis ini belajarnya apa? Ekonomi, akuntan, dan bahasa. Ketiga, dia tidak mempunyai background sejarah. Dia juga tidak belajar agama waktu dia di sekolah. Tetapi di dalam kisah Jalan Tak Ada Ujung ini, sebetulnya ceritanya ini adalah secara cerita psikologis. Kalau kita nonton film-film Hitchcock, ya siapa yang misalnya itu ya, ini seperti di dalam cerita-cerita filmnya Alfred Hitchcock.
Dan ini sayangnya belum ada yang memikirkan untuk membuat film dari cerita ini, Bu Kartini. Ya. Saya rasa kalau seorang sutradara membaca ini lagi, saya yakin ini bisa jadi jadi box office. Memerlukan seorang sutradara yang hebat, yang memahami. Buku ini sama sekali tidak terasa tua. Bahasa yang digunakan oleh Pak Mochtar Lubis ini tidak berbeda dengan bahasa yang dipakai di Indonesia. Tidak percaya? Saya bacakan ya. Oke. Ini dulu pembukanya. Siapa yang pernah baca The Tales of Two Cities? Dongeng dari Dua Kota. Oke. Ini pembukaannya mengingatkan saya seperti itu ya, kira-kira gini. Agak berbeda lah, tapi pembukaannya dahsyat. Hujan gerimis menambah senja lekas menggelap. Guntur menghempas-hempas di ujung langit, dan cahaya kilat memancar-mancar. Terang yang ditimbulkannya amat cepat, diganti oleh gelap yang lebih pekat. Jalan-jalan kosong dan sepi. Beberapa orang bergegas lari dari hujan, dan lari dari ancaman yang telah lama memeluk seluruh kota. Sebuah truk penuh berisi serdadu-serdadu bermuka keras menderu di atas jalan-jalan yang kosong. Patroli yang membelok ke kanan, terus ke kiri, ke kanan, terus, dan terus, di jalan-jalan yang sunyi, kosong dan sepi. Jalan dalam malam hujan gerimis gelap. Jalan berliku tidak habis-habisnya. Jalan tak ada ujung. Ini pintar sekali nih editor mengambil kata kalimat jalan tak ada ujung dengan 3 kata sebagai judul buku yang klasik ini. Nah, jadi kembali ke Pak Mochtar Lubis karena biar ada koneksi antara buku dengan beliau ini. Pak Mochtar Lubis itu jadi besarnya itu di Minangkabau dari keluarga Tapanuli Selatan karena Lubis itu kan dari keluarga terpandang, Demang, Dana segala macam terpandang, semacam aristokrasi lah. Baru bulan Juli sebentar. Beliau ini hidup di 3 zaman. Penjajahan Belanda selama 3 abad di Pulau Jawa kan. Dia mengalami itu 20 tahun pertama sebelum ke Jakarta, ke Batavia, beliau mengalaminya di Minangkabau. Lalu beliau mengalami masa penjajahan Jepang dari Maret 42 sampai dengan 17 Agustus 45. Beliau juga mengalami hidup pada Republik Indonesia yang merdeka, di mana beliau dipenjara selama 9 tahun oleh Orde Baru. Padahal kan dalam buku Jalan Tak Ada Ujung ini, tokoh Isa itu digambarkan sebagai seorang yang selalu cemas, gemetaran terus, sakit-sakitan, kemudian tidak berani. Digambarkan di sini, dia tidak pernah berantem, berkelahi ketika masa kanak-kanak. Tidak pernah dia meninju orang. Dan tidak pernah juga mukanya ditinju orang sehingga lebam. Gitu. Nah, itu kata-kata Pak Mochtar Lubis sebagian saya ambil, saya ingat. Dan Pak Mochtar Lubis juga begitu sebetulnya. Karena dia itu seorang yang anti kekerasan, Pak Mochtar Lubis. Dia nggak suka gitu. Nah, di sini ya, di dalam buku Jalan Tak Ada Ujung ini, ada kisah kekerasan banyak sekali. Dan kisah-kisah kekerasan ini, menurut beberapa sumber, itu juga berinspirasi pada apa yang dialami oleh para penyair, para seniman sastrawan Indonesia yang berjuang, seperti Bahrum Rangkuti dan terutama Chairil Anwar
Khairil Anwar itu disiksa habis oleh Jepang. Dan katanya adegan-adegan dari penyiksaan-penyiksaan ini di dalam buku ini ada. Saya nggak boleh cerita, nanti orang nggak mau baca buku ini, Bu Kartini ya, kalau semuanya dibacakan ya. Nah, jadi itu sangat menegangkan. Adalah kisah Khairil Anwar boleh jadi yang pernah disiksa oleh Jepang. Luar biasa. Nah, jadi Pak Mohtar Lubis ini baru pindah ke Batavia untuk bekerja di sebuah bank. Dari sebuah suasana provinsi lah, suasana daerah yang sepi karena Minangkabau tidak pernah ramai kan penduduknya dan banyak juga bencana alam. Jadi biasalah, tenang saja, suasana pedesaan, lebih rural. Dia pindah ke sebuah kota yang metropolitan yang sudah 300 tahun lebih. Dan di sini dia mengalami suatu cultural shock ada di dalam buku ini. Karena apa? Di bank dia bekerja itu kan ada itu kan terjadi segregasi. Dan dia kalau mau ke klub-klub atau restoran-restoran, hotel-hotel itu, di muka pintunya itu ditulis anjing dan pribumi dilarang masuk. Bagi yang tidak mengalami, ini dalam sejarah tercatat. Dan Pak Mohtar Lubis itu melawan itu semua. Dia baru merasakan betapa kejamnya kolonialisme. Nah, di Batavia itu dia berkenalan dengan tadi saya sudah bilang dengan Khairil Anwar. Nah, di zaman Jepang, jadi hanya 6 bulan ya, 7 bulan dia datang ke Batavia, terjadi penyerbuan Indonesia yang disebut waktu itu Hindia Belanda, Nederland Sindi, oleh tentara Jepang. Jakarta dikuasai oleh Jepang. Kebetulan kakaknya kerja untuk radio Jepang. Waktu itu tadinya radio Belanda, tapi begitu Belanda masuk, radio itu dirampas jadikan radio Jepang. Dan Pak Mohtar Lubis diminta bekerja di bagian radio militer Jepang. Pekerjaannya itu mencatat dan melaporkan berita-berita dalam bahasa asing untuk dilaporkan kepada orang-orang Jepang yang tidak bisa berbahasa asing. Dan salah satu yang melaporkan bahwa Jepang akan kalah itu adalah Pak Mohtar Lubis. Ketika dia melaporkan bahwa bom atom telah jatuh di Hiroshima sebelum Nagasaki, yang merupakan suatu kejadian besar yang membuat moral tentara Jepang jatuh, dan akhirnya tidak lama kemudian berapa hari atau minggu Jepang menyerah kepada sekutu. Jadi tadi saya cerita ya, Pak Mohtar Lubis itu suka bahasa. Karena itu dia mengajar bahasa Belanda dan bahasa asing lain itu. Jadi di situ, dan bahasa Minang itu bahasa kaya sekali. Karena memang pada masa itu Balai Pusaka yang sebut-sebut itu banyak sekali etnis Minangkabau yang bekerja menjadi editornya. Nah, lalu beliau juga ikut di kantor berita Antara. Beliau bekerja sebagai redaktur internasional. Nah, saya kembali lagi ke ini, karena jalan tak ada ujung ini sangat menarik ya. Jadi Hazil ini seorang ingin menjadi pejuang. Dia nggak mau bambu runcing, dia ingin punya pistol, dan kebetulan mereka berhasil merebut persenjataan dari gudang-gudang Jepang. Nah, ini kata Hazil, menyemangati ketika dia takut. Guru Isa itu tidak mau terlibat di dalam perjuangan awalnya. Cuma karena dia tinggal di sebuah lingkungan di mana masyarakatnya, orang mudanya itu terpikat untuk menjadi revolusioner melawan Jepang dan Belanda,
Lalu dia diminta, tugasnya apa? Tugasnya itu antara lain menghimpun dana, kemudian mengantarkan senjata-senjata yang sudah dikumpulkan oleh para pejuang untuk dikirim ke front-front di mana tentara Republik Indonesia, tentara keamanan rakyat awalnya itu membutuhkan. Dan dia merasa terpaksa, tersiksa karena dia tidak suka, dia kekerasan, tapi dia tidak bisa menolak karena konteks menolak diajak melawan Belanda bisa mencurigai keluarga Anda dan keluarga Anda itu mata-mata Belanda, mata-mata Inggris, dan mereka bisa dibunuh. Pak Mokhtar Lubis cerita di dalam buku ini tentang berapa orang perempuan Tionghoa yang dibunuh karena dicurigai sebagai mata-mata, dibunuh oleh anak-anak muda itu. Nah, saya bacakan ini ya, karena penting banget ini. Banyak orang yang waktu itu kacau pikirannya. Ada yang mau pro Belanda, ada yang takut melawan Belanda. Hazil bilang, dalam perjuangan kemerdekaan ini, tidak ada tempat pikiran kacau dan ragu-ragu, kata Hazil. Saya tidak pernah ragu dari mulai. Saya sudah tahu semenjak mula bahwa jalan yang ketempuh ini adalah tidak ada ujung. Dia tidak akan habis-habisnya kita tempuh. Mulai dari sini terus, tidak ada ujungnya. Perjuangan ini meskipun kita sudah merdeka, belum juga sampai ke ujungnya. Di mana ada ujung jalan perjuangan dan perburuan manusia mencari bahagia, dalam hidup manusia selalu setiap waktu ada musuh dan rintangan-rintangan yang harus dilawan dan dikalahkan. Habis satu muncul yang lain. Demikian seterusnya. Sekali kita memilih jalan perjuangan, maka itu jalan tak ada ujungnya. Dan kita, engkau, aku, semuanya telah memilih jalan perjuangan. Apa yang disampaikan oleh Hazil ini membuat Guru Isa takut. Karena dulu memang waktu dia di Bandung, dia memang punya cita-cita bahwa nanti karirnya akan bagus. Tapi menghadapi situasi kekerasan tiap hari, di mana patroli Inggris dengan tentara-tentara India gitu kan, Sikh gitu kan, yang dipakai gitu merazia orang. Bahkan untuk memindahkan orang aja menggunakan razia tentara-tentara, memindahkan satu penduduk yang pro Belanda gitu kan, sehingga membunuh orang-orang, membunuh tukang jual makan, gitu, jual makanan. Gitu. Psikologisnya Guru Isa ini dia merasa gagal. Sebagai guru dia gagal katanya. Sebagai seorang musikus dia gagal. Sebagai seorang pejuang dia gagal karena merasa ketakutan. Dan sebagai suami dia gagal karena kehilangan kejantanannya. Jadi di sini Pak Mokhtar Lubis menulis dengan sangat hebat. Bagaimana kekecewaan-kekecewaan itu yang membuat dia menjadi manusia gagal, Guru Isa, berdampak pada kejantanannya. Dia tidak mampu lagi mencumbu, tidak mampu lagi bersetubuh dengan istrinya. Gitu. Lengkaplah, bayangkan bagaimana penderitaannya Guru Isa yang ditarik di kanan kiri, di mana suatu hari dia harus menyewa pinjam truk tetangga untuk memindahkan senjata dari tempat ke tempat para prajurit. Dan dia gagal secara ekonomi karena kehidupan secara moral dia merasa gagal. Kesulitan ekonomi pada masa revolusi itu luar biasa. Harga beras naik terus. Gajinya nggak cukup. Padahal mereka hanya tinggal bertiga. Karena merasa suaminya tidak punya kemampuan lagi, akhirnya istrinya bilang, kita angkat anak aja. Dia angkat anak, dikasih nama Salim, umur 4 tahun anak itu.
Karena kata istrinya, dan ini sangat menghina buat Guru Isa, bahwa Anda kan, Mas Isa kan nggak mungkin membeli aku anak lagi. Karena itu kita angkat anak aja. Dan dia terpaksa juga turut mengangkat anak, padahal dia nggak mau. Nah, waktunya udah hampir habis nih ya. Masih berapa menit lagi saya dikasih? Oke, terus aja ya. Saya dikasih syarat aja. Kalau Diana udah bosen, nanti kasih tahu saya stop lah gitu. Ini Masih senang kan cerita saya? banyak sekali, Bapak. Seru, tapi ini teman-teman begitu antusias juga, pertanyaannya sudah banyak sekali. Jadi Oke. kita lanjutkan. Nah, saya cerita ya. Oke. Pada suatu saat, malam yang harus terjadi itu terjadilah. Hazil, Rahmat temannya, dan Guru Isa bersepakat untuk meledakkan konvoi Belanda gitu dengan granat. Lalu suatu malam mereka ke sana, Hazil meledakkan, sehingga terjadi ledakan yang sangat hebat. Rahmat kayaknya gagal. Kemudian Pak Isa tentunya lari sesudah itu terjadi. Dia lari karena orang berlari kiri kanan semua. Hazil, Rahmat lari, Pak Isa. Pak Isa itu capek karena dia kan orangnya sakit-sakitan kan, selalu sering pingsan, di sekolah aja sering pingsan gitu. Dan tadi saya lupa ya, yang merasa dia gagal tadi itu adalah karena nggak punya uang, dia terpaksa mencuri buku sekolah untuk dijual di pasar supaya bisa membeli beras. Dan dia merasa di situ secara moral dia juga sudah gagal. Kembali lagi ke penyerangan. Ketika dia lari, capek, dia lihat rumah terbuka. Dia ingin mengungsi di dalam. Tapi pemilik rumah langsung menutupnya. Wah, dia kaget. Akhirnya selama beberapa minggu, dia selalu khawatir bagaimana kalau tentara Belanda menangkapnya. Bayangin selama berapa minggu, nggak sebut berapa minggu persisnya ya. Tiap hari takut terus. Malarianya kambuh lagi. Dan pada masa kambuh-kambuh kayak gitu, malarianya kambuh itu, terjadi affair antara istrinya dengan Hazil. Affair itu ketahuan ketika Hazil yang merokok banyak sekali itu, merokok pipa. Pipanya itu terlupa terletak di atas ranjang di bawah bantal tempat tidurnya Guru Isa dan istrinya. Dia tahu bahwa ini, karena sering sekali kan dia selama sekolah itu, Hazil dan istrinya itu berdua aja di dalam rumah itu ketika dia mengajar. Dia tahu ini telah terjadi sesuatu. Tetapi sekali lagi dia merasa takut menanyakan, mempersoalkan hal itu, penyelewengan kepada istri dan Hazil. Ketika puncaknya telah tiba, tentara Belanda datang. Dia ditangkap, dipenjarakan. Di satu penjara dengan Hazil. Hazil yang tadinya gagah segala macam, sudah karena terlalu banyak siksaan, giginya udah ompong beberapa, Baik, kemudian Bapak. sudah tidak berdaya lagi. Nasir, mohon maaf. Mungkin untuk akhirnya ini biar teman-teman bisa membacanya sendiri. Jangan kasih tahu Bapak, nanti. Oke, kalau gitu. Siap. Iya, suspense ya. Iya, ini tadi dipotongnya enak banget Bapak. Jadi sudah mau akhir, ini seperti apa pada penasaran. Nanti biar teman-teman membaca sendiri. Nah, kebetulan sudah banyak sekali Bapak pertanyaannya dari teman-teman. Tapi akhirnya karena sepertinya tidak memungkinkan kalau saya bacakan satu persatu. Jadi mungkin saya rangkum beberapa, ini ada beberapa yang bisa dijawab bersamaan. Terutamanya mungkin
relasi dari buku ini, kemudian implikasinya seperti apa untuk anak-anak muda sekarang gitu. Misalnya kemudian ini membahas tentang revolusi kemerdekaan di tahun 46 dan sekarang kita sudah di tahun 2021, sebentar lagi kita 76 tahun Indonesia merdeka dan dengan teknologinya sudah berkembang, kemudian masyarakatnya mungkin juga sudah berbeda cara interaksi dan lain sebagainya. Kalau menurut Bapak Nasir, apa sih mengapa kita perlu membaca buku ini, terutama anak-anak muda? Ini pertanyaannya juga untuk saya sebenarnya Bapak, karena saya juga hitungannya masih dalam generasi muda ini. Kira-kira yang itu. Dan kemudian yang pertanyaan yang kedua bisa dijawab sekalian mungkin Bapak nanti terkait sebenarnya seberapa kuat tokoh Isa ini menggambarkan dari Mata Lubis itu sendiri. Gitu. Silahkan Bapak Nasir. Oke. Jadi sangat relevan. Karena yang dihadapi oleh Pak Mochtar Lubis waktu itu adalah dunia baru yang nggak dikenal. Masa transisi dari penjajahan Belanda dan Jepang yang sangat kejam ke kemerdekaan. Di mana terjadi kekacauan di kota Jakarta. Kekacauannya itu kan sampai tahun 65 gitu sebetulnya ya kan. Nggak tenang Jakarta, itu selalu terjadi apa-apa. Terus-menerus gitu. Ini sangat relevan dengan yang kita hadapi sekarang. Karena pandemi ini menyebabkan kita tidak tahu bagaimana masa depan kita. Kapan pandemi berakhir? Di Amerika Serikat sendiri yang udah dilepas maskernya 2 minggu lalu, sekarang pasang masker lagi karena varian Delta masuk gitu kan. Dan terus terang aja, kalau kita baca sejarah ya, ada 2 faktor yang membuat munculnya yang disebut perubahan yang luar biasa di dunia. Pertama, peperangan, dan yang kedua, pandemi. Dan ini membuat bingung. Kemudian digital lagi. Tapi kita selalu ingat ya, bahwa manusia itu mengalahkan makhluk lain karena dia mempunyai narasi. Itu kan yang disebut Harari kan. Kemampuan dia bernarasi ini sehingga menaklukkan semua binatang yang paling buas, dari rhinoceros sampai dengan singa, dengan buaya, sehingga mereka terkalahkan oleh manusia. Karena ada akalnya, narasi hasil dari akal. Dan selama manusia berpikir menulis narasi, maka dia akan survive. Jadi sangat relevan karena Pak Mochtar Lubis melalui novel ini mencari jawaban tentang masa depan. Nah, ini ya saya sekalian jawab pertanyaan kamu yang kedua ya. Oke. Pertanyaan yang kedua. Terkait bagaimana relasi Guru Isa dengan kehidupan pribadi seorang Mochtar Lubis. Pak Ma itu katanya karena Pak Mochtar Lubis ini menulis banyak biografi. Sumber dari ya karya-karya novelnya dia, fiksinya beliau itu adalah dari pengalaman dirinya. Saya ingat ya waktu di Paris itu ada seorang penari, Ibu Ratna, yang kawin dengan seorang fotografer namanya Cartier-Bresson. Sesudah Pak Mochtar Lubis makan dengan Ibu Ratna, kemudian Pak Mochtar Lubis menulis sebuah cerita pendek. Saya tanya Pak Mochtar Lubis, Bapak, ini terinspirasi dari cerita dari Ibu Ratna ya? Iya, kata Bapak. Wah, saya sering sekali begitu. Memang begitu. Dalam studi kita tentang karya-karya dia, memang selalu unsur autobiografinya ada. Jadi gini, ini ya, tokoh utama Jalan Tak Ada Ujung itu berkata, kita harus belajar hidup dengan rasa cemas dan takutnya. Dan kemudian begitu juga Pak Mochtar Lubis. Harus belajar dan berdamai hidup dengan masa lalunya. Masa lalunya itu apa? Kekecewaan pada janji-janji revolusi. Karena waktu itu generasinya beliau itu menghadapi dunia baru kan. Mereka percaya bahwa revolusi kemerdekaan
Indonesia akhirnya bebas dari penjajah, akan menjadi sebuah negara yang sejahtera, demokratis, kemudian tahyul dihilangkan, semua dihilangkan, rasional gitu segala macam. Tapi setelah 20 tahun sesudah revolusi, malah tahyul makin hebat, makin segala macam, hak asasi manusia di itu Pak Mokhtar Lubis sendiri ditangkap, Pak Mr. Muhammad Rum mantan menteri kita ditangkap, kan banyak sekali. Dan ini juga pada masa COVID di luar negeri ini lockdown itu membuat negara-negara seperti Inggris, Perancis, Australia itu melanggar HAM. Karena lockdown itu kan melanggar HAM sebetulnya kan. Nah, gitu. Jadi banyak refleksi kita bisa ambil di sini. Sejauh mana melanggar HAM itu dibolehkan pada saat tertentu, asal jangan terus-menerus, sejauh mana tidak. Dan bagaimana kebijakan yang paling bagus untuk menceritakan kepada semua generasi baru yang sedang semuanya cemas nih, kita semua cemas. Karena tidak ada rasanya di tanah air ini anggota keluarga kita yang tidak kena atau teman kita yang tidak kena, dan kita bingung, obatnya kurang, ventilator kurang, nakes sakit, dan bagaimana kita harus hidup begini. Makanya kita harus berdamai dengan kenyataan gitu kan. Itu yang disampaikan Pak Lubis pada ujung dari jalan tada ujung gitu. Kita harus berdamai kenyataan. Dan karena dia berdamai, cerita ya, maka Guru Isa itu kembali menjadi orang hebat, menjadi sehat, dan kejantanannya kembali lagi. Jadi optimisme penting di sini. Sesudah mengalami begitu banyak penderitaan, bukannya dia masa takut, dia ngerasa kalau penderitaan ini memang harus aku lewati, aku tabah melawannya. Dan karena aku tabah melawannya, realitas yang aku lalui, setiap masalah itu selalu, setiap manusia hidup selalu ada masalah. Dan sekarang aku akan menyelesaikan semua masalah itu. Dan sesudah masalah itu selesai, dia menjadi sehat. Kira-kira gitu pesan. Baik, jadi memang korelasinya sangat-sangat dekat begitu Bapak ya, walaupun mungkin kita saat ini sudah tidak ada lagi revolusi fisik atau pertempuran dengan senjata, tapi bahwa kita ini sebenarnya pada beberapa titik masih hidup dalam ketakutan-ketakutan itu, dan kemudian apa yang bisa kita pelajari dari buku ini adalah itu tadi, bagaimana berdamai, dan kemudian kita bisa lompat dari ketakutan itu menjadi sebuah keberanian baru. Nah, ini mungkin yang terakhir Bapak, ada 2 lagi ingin saya tanyakan dari teman-teman ini banyak sekali. Jadi terkait mengapa Mokhtar Lubis kemudian tidak dijadikan pahlawan nasional, begitu, mengingat perannya penting, dan kemudian juga sempat dikabarkan beliau mendapatkan penghargaan Maksasai atas kemanusiaan itu. Nah, menurut Bapak bagaimana terkait hal tersebut? Terus yang kemudian yang kedua terkait bagaimana sosok ataupun gaya penceritaan dari Mokhtar Lubis ini, apakah mungkin Bapak Nasir mendapati penulis-penulis saat ini ada yang atau mirip atau satu pemikiran dengan Bapak Mokhtar Lubis, atau mungkin generasi yang jauh ini pada akhirnya sudah putus, kira-kira seperti apa? Silakan Bapak. Baik, yang ketiga, jawaban yang ketiga, seharusnya beliau menjadi dijadikan pahlawan. Mengapa? Karena beliau itu adalah yang memindahkan persenjataan, munisi dari gudang-gudang itu ke tempat para serdadu, itu Pak Mokhtar Lubis. Itu ada dalam catatan. Itu kan pekerjaan yang sangat berat. Pak Mokhtar Lubis itu mengambil resiko loh. Dan dia memindahkan senjata-senjata itu supaya pasukan Indonesia itu menang. Jadi harus itu Ibu Kartini diajukan lagi, dan itu diajukan ada panitianya Bu ya, itu diceritakan. Karena Pak Mokhtar Lubis itu terlalu nggak mau lah dia akan bisa tentang jasanya. Tapi dalam studi saya ini ya, dengan studi empiris itu dari arsip-arsip itu nunjukin bahwa beliau itu memang begitu, dan banyak sekali kesaksian yang bisa menopang peristiwa itu.
kejadian itu, mendukung faktanya. Beliau memenangkan hadiah Magsaysay, betul, di Manila, dan itu sebuah penghargaan yang luar biasa bagi beliau. Dan banyak sekali penghargaan yang telah diterima oleh beliau. Dan yang terakhir adalah, jadi karya-karya generasinya Pak Mohtar Lubis itu bersifat naratif, realis, seringkali autobiografis, sehingga beberapa kritikus mengkritik sebagai kurang imajinatif, mengabaikan lirisme dan gaya penulisan. Ya kan? Tapi itu udah pilihan generasi itu, Pak Mohtar Lubis itu adalah wakil dari generasi yang sangat gitu. Tetapi Pak Mohtar Lubis itu berdamai juga. Dia melihat di dalam bukunya Manusia Indonesia, ya, baca kan kayaknya, kalau belum baca harus baca, itu wajib itu ya. Dia cerita kenapa Indonesia nggak maju. Salah satunya karena percaya tahyul, terlalu banyak gosip, kurang kerja, segala itu mesti dibaca. Jadi itu beliau menulis buku itu, beliau sesudah di atas 60 tahun ya. 60-70 tahun, dan terus menerus sampai beliau itu wafat, terus menerus menulis gitu. Dan kalau mau dibaca ya, berapa tulisan beliau sebetulnya yang pernah ada. Wow, tulisannya itu banyak sekali. Dan tulisannya itu bisa dibagi dalam 6 kategori. Tulisan kategori pertama itu adalah cerita bersambungnya, karena si Jamal misalnya gitu. Kemudian cerita-cerita yang belum diterbitkan, ada atau naskah yang belum diterbitkan. Kemudian karya-karya sastra yang muncul di majalah-majalah atau koran-koran gitu kan. Kemudian karya-karya beliau yang diterjemahkan ke dalam bahasa asing. Kemudian ratusan ribuan, bahkan ribuan artikel beliau. Lalu juga yang nomor 6 itu adalah catatan-catatan dan artikel buku tentang diri Mohtar Lubis. Dan ini, ini ada berapa belas halaman tentang karyanya beliau itu. Yang jadi seorang penulis besar pada zaman yang galau telah meletakkan visi Indonesia Raya. Itu pekerjaan beliau sebagai intelektual, dan kita berhutang kepada beliau. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Bapak Nasir sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Dan mohon maaf karena pertanyaannya memang banyak sekali. Sepertinya kita memang tidak cukup waktu 1,5 jam untuk membahas seorang Mohtar Lubis gitu kira-kira Pak Nasir ya. Nah, tapi seperti yang saya janjikan tadi, akan ada bagi-bagi buku gratis Jalan Tak Ada Ujung untuk teman-teman yang beruntung. Nah, tadi saya barusan dapat kabar baik juga dari panitia. Ternyata masing-masing pemenang akan mendapatkan 2 buku. Yang satu Jalan Tak Ada Ujung dari Obor, dan kemudian satu lagi adalah buku pilihan dari PDS HB Yasin. Ini luar biasa nih, pasti teman-teman sudah tidak sabar siapa kira-kira yang akan mendapatkan bukunya. Nah, akan ada 2 sesi untuk pembagian buku gratis ini. Nah, yang pertama akan kita undi menggunakan roda keberuntungan. Jadi tadi di belakang layar saat Ibu dan Bapak juga teman-teman ini mengisi daftar presensi, ada teman-teman panitia yang memasukkannya ke roda keberuntungan. Dan sekarang akan diacak. Kira-kira siapa 2 orang yang beruntung mendapatkan paket buku dari Yayasan Obor dan juga PDS HB Yasin. Ya, silakan dari teman-teman panitia, apakah bisa dikeluarkan untuk tampilan roda keberuntungannya? Oke, baik. Bisa dimulai, putar. Stop. Oke, siapa? Oke, selamat untuk Bapak Najib. Baik, yang pertama. Dan berikutnya yang kedua, kita putar lagi. Putar. Stop. Iya. Bambang Kidir Sunarto. Baik. Selamat kepada kedua Bapak tadi. Mohon ditunggu karena nanti akan ada panitia dari Obor yang menghubungi. Dan tadi juga seperti yang saya sampaikan akan ada 3 orang lain yang pertanyaannya paling menarik. Jadi tadi sebenarnya
saya sambil memanjat chat Zoom, karena banyak sekali, saya mencoba memilih 3 pertanyaan yang paling menarik ini. Jadi akhirnya saya memilih, saya bacakan pertanyaannya. Yang pertama dari Bapak Sudarmono. Mengapa Pak Mohtar Lubis tidak diangkat sebagai pahlawan nasional, padahal perjuangannya sangat menginspirasi generasi penerus bangsa, khususnya sebagai budayawan. Dan tadi sudah dijawab juga oleh Bapak Nasir bahwa memang sepertinya perlu nih gitu kan, karena peran dari Bapak Mohtar Lubis itu sebenarnya sangat besar, baik dalam konteks perjuangan fisik dan ataupun juga perjuangan kebudayaan. Jadi selamat kepada Bapak Sudarmono, pertanyaannya sudah memenangkan paket buku dari Obor dan juga PDS HB Yasin. Nah, pertanyaan yang kedua itu disampaikan oleh Adi Nasiruddin Abror. Seberapa besar pengaruh Pak Mohtar Lubis dalam mempengaruhi generasi penulis setelahnya? Entah itu dari teknik penceritaan maupun dari segi tema yang diangkat dalam sebuah buku. Nah, tadi kalau Pak Nasir menjawabnya adalah bahwa Mohtar Lubis ini istilahnya zeitgeist gitu Pak ya, bahwa dia tuh punya menjadi satu perwakilan zamannya. Nah, jadi pada beberapa titik kemudian memang penulis itu punya peran tersebut, jadi sebagai suara, jadi sebagai pesuara yang menyampaikan suara dari generasi itu seperti apa. Nah, pertanyaan yang ketiga dari Ahmad Bahtiar, yaitu terkait ketakutan tadi. Ada kutipan tentang apa yang dilakukan untuk menghadapi ketakutan. Mohon dijelaskan itu kutipan dari siapa? Oh sorry, ya terkait ketakutan. Jadi tadi kemudian dari Bapak Nasir menjawab bahwa itu tadi, kita sama ini tuh sebenarnya juga masih hidup dalam ketakutan, terutama di masa pandemi, dan cara kita menghadapinya adalah dengan berdamai. Jadi kira-kira seperti itu. Selamat kepada Ahmad Bahtiar, kemudian juga Adi Nasiruddin Abror, dan juga Sudarmono. Nanti mohon ditunggu Bapak, karena akan ada panitia dari Obor yang akan menghubungi. Nah, sekarang sebenarnya sudah sampai di ujung acara, karena kita nggak kerasa ya, padahal sebenarnya tadi diskusinya masih panjang sekali dan masih banyak hal yang seru. Tapi mungkin satu pernyataan terakhir dari Bapak Nasir. Silakan Bapak, kepada kami nih, para pembaca muda terutama. Saya rasa kita harus membaca muda ini karya-karya terbaik ya dari penulis-penulis klasik Indonesia, penulis besar. Jadi jangan segan-segan membaca, karena kita bisa belajar. Di samping juga kalau bisa membaca 500 buku karya terbaik di dunia lah, itu ada itu bukunya, daftarnya kayak gitu. Karena semakin banyak kita membaca, semakin banyak, semakin bagus tulisan kita. Jadi dia merupakan, bacaan itu merupakan sumber inspirasi. Pak Mohtar Lubis sendiri selalu membaca, selalu membeli buku dimanapun juga itu saya bisa lihat sendiri, bisa saksikan. Jadi pesan saya, seringlah ke perpustakaan, ya kan, pinjam dari perpustakaan, seringlah beli buku, dan jangan lupa mendiskusikannya dengan teman-teman. Bikin klub-klub diskusi buku. Dan di mana kita bisa saling menyanggah, saling bisa bercerita, saling bisa mengkritik, karena memberikan pandangan tentang aspek-aspek yang menurut peserta diskusi tentu berbeda satu sama lainnya. Baik, terima kasih Bapak. Ini tapi mohon maaf sekali, ternyata ada satu pertanyaan yang ini kami diizinkan oleh panitia untuk membuka audionya. Jadi silakan dari Bapak dari Diskusi untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Siapa tadi yang akan menyampaikan pertanyaannya? Bisa kami persilahkan untuk membuka video dan audionya. Ini pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bapak. Assalamualaikum, nama saya Yunus Aswadiar. Saya pemustaka di SMN 9 Kota Probolinggo. Salam kenal Bapak Nasir. Salam kenal Pak. Ya. Yang saya tahu dari sejarah Pak Mohtar Lubis itu istrinya juga mensupport ya Pak ya. Kan beliau bekerja di redaksi mungkin kalau tidak salah. Ya, dulu dia wartawan juga Pak. Apakah support yang telah dilakukan istri Pak Mohtar Lubis pada Bapak Mohtar sebagai penulis itu aja yang saya tanyakan. Kalau saya lihat itu mereka itu sebuah keluarga yang bahagia, rukun sekali Pak, sakinah Pak,
saling mendukung. Wah, kalau mereka ketemu mereka seperti orang baru pacaran, Pak. Padahal sudah kawin 50 tahun. Betul-betul saling mendukung, Pak. Pak Mohtar Lubis mendukung Ibu, Ibu mendukung Pak Mohtar Lubis. Adakah anak yang menurun sebagai penulis, Pak, di keluarga Pak Mohtar Lubis mungkin? Setahu saya belum ada, Pak. Mungkin ya, belum ada, Pak, setahu saya. Ya. Tapi kan anak itu bukan berarti anak biologis saja, toh, Pak? Cucunya ada yang menurun. Cucunya ada ya, Bu, ya. Menurun. Alhamdulillah ya. Kita ini ya anak intelektual, Pak Mohtar. Padahal saya pikir, Pak, ya, dengan mengkritik suatu presiden waktu kala itu suatu, kalau sekarang mungkin dianggap ketakutan ya, karena mudah untuk ditangkap dan lain-lain. Pak Mohtar Lubis orangnya hebat banget, berani untuk mengutarakan pendapatnya, termasuk bisa mengungkap itu ya, istrinya Pak Soekarno yang di Salatiga ya, menceritakan kembali sampai ke situ. Saya sering ikut di sejarahnya beliau, jadi saya kagum kepada beliau. Orang hebat seperti kasus yang tahun 97 itu, Pak, ya, yang kasusnya siapa itu yang ada penculikan zamannya Pak Harto itu, seorang pengarang atau yang kasus Semanggi atau gimana itu. Itu, Pak, terima kasih. Baik, oke, terima kasih dari Bapak Yumil. Dan ini tadi saya dari Aceh, boleh? Ya, silakan. Ini pertanyaan terakhir ya, Bapak, dan kemudian baik. Akan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Pertama Runi balik ini dengan Pak Nasir Tamara, saya mahasiswa alumni ya 88 Afrika dan Timur Tengah UNAS. Referensi beliau banget itu buku Timur Tengah. Hari ini kita bareng-bareng reuni dengan tokoh legenda ya, Mohtar Lubis. Saya berharap itu ada sama Bang Gunawan ya dari Tempo ya. Tapi kelihatannya beliau di Menara Gading terus. Kalau kalau Mohtar Lubis terakhir kan di Guntur ya. Ini fenomena ini di wartawan kita di pucuk akhir periode Pak Jokowi dalam memberitakan yang benar tetap benar, yang kurang benar dibenerin gitu. Itu saja. Untuk buku ini karena baru bergabung ini Mbak, tadi saya ada acara di kampus, saya dosen di Ilmu Komunikasi Universitas Teguh Umar Melabu Aceh Barat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bapak Said. Baik, ini tadi saya dengan berita baik lagi, ternyata dibuka satu kesempatan lagi untuk pemenang buku-buku gratisnya. Jadi akan ada pemutaran roda keberuntungan lagi, silakan ditampilkan. Baik, ini siapa ya kali ini? Yang tambahan ini baiknya dari panitia nih, dapat tambahan satu buku lagi gratis. Baik, silakan diputar. Stop. Dan yang beruntung adalah Ahmad Bahtiar. Baik, selamat kepada Bapak Ahmad Bahtiar. Jadi nanti ditunggu karena nanti akan ada yang menghubungi dari teman-teman obor. Nah, saya pikir cukup di sini. Jadi Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasinya dan terima kasih banyak kepada Bapak Nasir atas waktunya dan kehadirannya juga. Begitu banyak pelajaran yang sudah kami terima tadi. Tapi saya ingatkan lagi, teman-teman juga masih bisa mendapatkan sertifikat elektronik. Itu bisa didapatkan melalui chat Zoom. Silakan diperiksa, ada tautannya. Nanti silakan memasukkan nama dan nanti tinggal diunduh sertifikatnya. Dan begitu pun juga kalau tadi dari pemaparannya Bapak Nasir sangat membuat penasaran ya. Sebenarnya buku ini kalau dibaca sendiri tuh pasti pengalamannya berbeda nih, pasti harus beli. Jadi silakan oleh teman-teman juga sudah menyampaikannya di kolom chat Zoom. Nah, sekali lagi terima kasih. Saya Dianita Kusuma Pertiwi undur diri. Sampai jumpa pada kesempatan lain. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat melanjutkan kegiatan. Terima kasih. Terima kasih. Izin Bu Dianita. Ya. Itu di chat Pak Bahtiar udah dapat hadiah sebagai penanya. Betul.
jadi kalau diputar tadi yang diputar dapat lagi gitu kan. Jadi minta diputar lagi tuh. Mungkin Rodanya. teman-teman panitia bisa membantu ya dari Omer. Ya. Baik, ternyata tadi Bapak Fatiar ini saking keberuntungannya sekali berarti ya, silakan diputar lagi sekali lagi. Stop. Semoga bukan Bapak Batiar lagi, kita lihat siapa. Bapak Slamet Supriyadi. Baik. Sekian bisa kita tutup acaranya. Terima kasih dan selamat sore. Tidak ada foto bersama. Oh. Silakan, apakah ada dari panitia? Boleh videonya dibuka dulu semuanya. Siap, salam literasi dari Aceh. Wih, Aceh Ibu keren nih. Kartini, Ibu Kartini ya. Salam literasi Probolinggo. Siap, siap. Salam literasi. Oke. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Mbak. Dan kita semuanya sehat. Amin, amin ya Allah. Ya, Pak Amin. Nasir, terima kasih ya Mbak. Semoga makin maju di Provinsi Jakarta. Terima kasih. Terima kasih Pak Nasir, Pak Nanang, Mbak Dian. Terima kasih semuanya. Amin. Terima kasih di Terima kasih Provinsi banyak. Jakarta. Terima kasih. Salam. Sampai ketemu di acara berikutnya. Terima kasih banyak. Salam buat Bapak semua. Izin nomor HP-nya ya Pak Nasir, saya minta sama panitia tuh ke UTU kapan-kapan ya. Universitas Teguh Umar Aceh.